Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin al-mab'uuts rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kita melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, wa karya Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'ah. Kita masih melanjutkan pembahasan kitab shalah, bab waktu-waktu salat. Bab waktu-waktu salat. Kita masuk penjelasan hadis Abil Minhal Sayyar bin Salam. Kata Abul Minhal Sayyar bin Salam, dakhaltu ana wa abi ala Abi Barzah al-Aslami. Pernah suatu saat aku dan bapakku masuk menemui sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Faqala lahu abi, maka bapakku berkata kepada Abu Barzah, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktubah? Bagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni menetapkan waktu untuk salat 5 waktu? Faqala, maka Abu Barzah al-Aslami berkata, kana yusalli al-hajirata allati tad'unaha al-ula hina tadhhabu asy-syams. Ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hajirah. Salat hajirah adalah salat zuhur. Ya, salat zuhur. Al-hajirah di sini maksudnya al-zuhur. Ya, dahulu Nabi salat zuhur yang kalian namakan dengan salat ula. Jadi dahulu para sahabat ya, menamakan salat zuhur dengan salat al-ula. Salat al-ula. Kenapa salat zuhur dinamakan salat al-ula? Ula artinya apa? Yang pertama. Kenapa salat zuhur dikatakan salat al-ula yang pertama? Karena ya, salat yang pertama kali Nabi lakukan bersama malaikat Jibril adalah salat zuhur. Ya, salat yang pertama kali diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat zuhur. Makanya salat zuhur dikatakan sebagai al-ula, salat yang pertama. Jadi di antara nama yang ma'ruf ya tadi nama salat zuhur di kalangan kaum salaf. Kata Abu Barzah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur yang kalian namakan dengan salat al-ula hina tadhhabu asy-syams. Ini tatkala matahari sudah tergelincir ke arah barat. Tatkala matahari sudah tergelincir ke arah barat. Ya, maka Nabi salat zuhur. Dan itu sebagai awal waktu salat zuhur. Ya, disebut dengan waktu az-zawal. Waktu zawal.
zawal artinya tergelincir. Yakni tergelincirnya matahari ya, ke arah barat. Ke arah barat. Tatkala posisi matahari ya sudah condong ke arah barat, maka Nabi salat zuhur. Wa yusalli al-'asr. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wasyamsu hayyah. Dan Nabi salat asar, kemudian salah seorang di antara kita, ini para sahabat, dia kembali ke rumahnya di ujung kota Madinah dalam kondisi matahari masih bersinar sangat terang. Masih bersinar sangat terang. Ya, ini isyarat kata para ulama bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar di awal waktu. Ya. Sehingga tatkala sebagian sahabat kembali ke rumahnya dan rumahnya di ujung kota Madinah, ya, dia kembali ke rumahnya dalam kondisi matahari masih sangat terang cahayanya. Ya. Masih sangat terang cahayanya, masih putih. Ya, belum menguning apalagi memerah. Itu artinya Nabi sholat di awal waktu. Kapan awal waktu sholat ini? Awal waktu sholat asar ya, adalah tatkala bayangan sesuatu itu sama dengan yakni benda aslinya. Sama dengan benda aslinya. Itu awal waktu sholat asar, sekaligus akhir batas sholat apa? Salat zuhur. Ya. Awal masuk waktu salat asar adalah tatkala bayangan benda ya, yakni sama seperti benda tersebut. Ya, bayangan benda itu sama dengan aslinya. Kalau bendanya 1 meter, bayangannya 1 meter. Nah, itu berarti awal masuk waktu asar, sekaligus akhir dari waktu apa? Zuhur. Nah, wa nasitu ma qala fil maghrib. Kata Barzah, dan saya lupa. Ya. Saya lupa, atau ya kata Al-Minhal, Abul Minhal bin Sayyad, ya, saya lupa apa yang dia katakan tentang salat maghrib. Jadi kapan Nabi salat maghrib? Dan salat maghrib itu diawali kapan? Dari terbenamnya matahari. Sebagaimana terbenamnya matahari ini adalah yakni akhir waktu salat asar, ya, maka sekaligus menjadi awal waktu masuk salat maghrib. Ya. Kapan terakhir salat maghrib? Sampai hilang yakni warna merah di langit, asy-syafaq al-ahmar. Masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Ya, terus berlangsung salat maghrib sampai syafaq ahmar, warna merah di langit itu hilang, ya, diganti dengan gelap. Ya, maka tatkala warna merah hilang, berarti sudah masuk waktu apa? Waktu Isya. Waktu salat Isya. Ya. Dan waktu salat Isya ya, yang sifatnya ikhtiar itu sampai pertengahan malam. Dari mulai syafaq ahmar di langit ya menghilang diganti dengan gelap ya, sampai nisful lail, sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Jadi setengah malam. Dan batasan setengah malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Ya, tengah-tengahnya maka itu batasan akhir salat Isya untuk waktu ikhtiar. Ya, adapun waktu darurat maka sampai subuh. Ya, sampai masuk waktu subuh. Adapun waktu ikhtiarnya ya maka mulai dari
hilangnya syafaq ahmar di langit, warna merah di langit sampai pertengahan malam. Paham ya? Ini kalau seandainya waktu terbenam matahari itu kita katakan jam 6 lah ya, kita katakan jam 6. Kemudian fajar shadiq itu terbit jam 4. Jam 4. Ya maka antara jam 6 ke 4 ini dibagi dua. Itu batasan apa? Akhir salat Isya untuk waktu ikhtiarnya. Ya, waktu pilihannya. Itu namanya pertengahan malam, nisful lail. Pertengahan antara terbit terbenamnya matahari dengan terbit fajar shadiq. Itu namanya nisful lail. Ya, pertengahan malam. Kemudian kata Abu Barzah al-Aslami, wa kana yastahiqu an yu'akhkhira min al-'isha allati tad'unaha al-'atam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menyukai untuk mengakhirkan salat Isya yang kalian sebut dengan nama salat atam. Al-atam itu salat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menyukai untuk salat Isya di akhir waktu. Ya, di akhir waktu. Kemudian kata Abu Barzah, wa kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai seseorang tidur sebelum Isya. Ya, dan Nabi tidak menyukai seseorang berbincang-bincang setelah salat Isya. Ya, Nabi tidak menyukai seseorang tidur sebelum Isya atau berbincang-bincang setelah salat Isya. Wa kana yanfatilu min salatil ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, salat ghadat dan salat subuh. Nabi selesai dari salat subuh ya dalam kondisi seseorang tahu siapa di sampingnya. Menunjukkan bahwasanya sudah lumayan terang. Tatkala selesai salat subuh sudah lumayan terang sehingga seseorang tahu siapa yang di sampingnya. Ya tentu kita bicara zaman dulu ya, yang enggak ada lampu. Yang kita bicara enggak zaman sekarang. Ya kita salat di masjid, hatta jam 2 malam kita tahu siapa di samping kita. Ya. Tapi ini bicara di zaman dulu yang enggak ada penerangan. Ya salat benar-benar gelap gulita. Ya Nabi selesai salat dalam kondisi seseorang tahu siapa yang di samping. Baik, kita ambil faedah dari hadis yang mulia. Hadis ini yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat. Ya, tentang waktu-waktu salat. Dan kita sebutkan ya di batasan waktu salat ini. Ya. Adapun salat zuhur awal waktunya kapan? Dimulai dari zawalul syams, tatkala matahari tergelincir ke arah barat, sampai bayangan benda sama dengan ukuran benda ini. Ya, itu akhir waktu zuhur, sekaligus sebagai awal masuk waktu asar. Ya. Kemudian sholat asar, ya, batasan waktunya ya sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Sekaligus masuk waktu maghrib. Ya. Batasan waktu maghrib dari terbenamnya matahari sampai ya syafaq ahmar masih kelihatan. Ya. Kalau syafaq ahmar, warna merah di langit sudah menghilang, itu artinya sudah masuk waktu Isya. Dan sholat Isya batasan waktu ikhtiarnya adalah sampai tengah malam. Adapun batasan waktu daruratnya maka sampai masuk waktu subuh. Kapan masuk waktu subuh? Dengan terbitnya fajar shadiq. Terbitnya
fajar shadiq. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ya, sampai terbit matahari. Wallahu a'lam. Itu ya tentang batasan waktu-waktu salat. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bahwasannya yang utama itu salat di awal waktu. Ya, yang utama adalah mengerjakan salat di awal waktu. Ya, kecuali salat Isya. Ya, kecuali salat Isya. Maka yang utama diakhirkan. Yang utama diakhirkan. Namun tentu ada hal yang ya tadi kita perhatikan. Tatkala kita hendak mengakhirkan salat Isya, harus diperhatikan kondisi jamaah. Ya kalau jamaahnya enggak ada keberatan, ya enggak ada masalah diakhirkan. Dan itu yang paling utama. Ya, tapi kalau seandainya kita jadi imam mengakhirkan salat Isya, tapi memberatkan jamaah, ya maka jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan. Adapun salat-salat yang lain maka yang paling utama adalah di awal waktu. Ya. Adapun salat Isya maka yang utama diakhirkan. Ya, diakhirkan. Namun sekali lagi, ya dalam praktek mengakhirkan salat Isya maka dilihat ya kondisi jemaah. Kenapa mereka memungkinkan? Ya, maka tidak ada masalah kita praktekkan. Ya sesekali. Tapi kalau seandainya memberatkan maka jangan memaksakan diri. Ya. Karena hadirnya kaum muslimin ke masjid untuk salat berjamaah itu lebih utama ya, daripada kita memaksakan waktu utama salat Isya tapi yang salat hanya sendirian imam. Jamaahnya enggak ada yang mau datang. Ya maka mendingan kita salat di awal bersama jamaah kaum muslimin. Itu yang lebih utama. Ya, itu yang lebih utama. Allah a'lam. Ya. Jadi secara asal sahih yang paling utama afdal untuk salat Isya itu diakhirkan. Ya, kalau memang tidak memberatkan. Kalau memberatkan, ya, maka kita salat di awal waktu. Kemudian faedah yang lain dari hadis Abu Barzah Al-Aslami, hadis ini menjelaskan ya bahwasanya seseorang itu dimakruhkan ya untuk tidur sebelum salat Isya. Kenapa dimakruhkan? Kata para ulama di antara hikmahnya, karena orang yang tidur sebelum Isya dikhawatirkan nanti Isya-nya terlewatkan. Ya, maka Nabi jadi membenci seseorang yang dia tidur sebelum Isya. Ya, maka kalau seandainya ya kita bisa menahan kantuk kita, ya maka hendaknya kita tahan sampai kita sholat Isya. Selesai Isya maka silakan istirahat. Ya, karena makruh seseorang ya tidur sebelum sholat Isya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menjelaskan yakni larangan ya atau dimakruhkan seseorang berbincang setelah sholat Isya. Jadi perbincangan dalam hal-hal yang membuat sifatnya makruh. Ya. Kata para ulama di antara hikmah larangan ini ya karena dikhawatirkan nanti keterusan. Ya. Sehingga akan menyebabkan dia enggak bangun untuk sholat malam, ya, dan bisa menyebabkan dia enggak bangun untuk sholat subuh. Ya. Tidak bangun untuk sholat subuh maka dimakruhkan. Ya hukumnya makruh. Namun kata para ulama, yang makruh tersebut hilang kalau memang seseorang berbicara atau ada pembicaraan yang sifatnya maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Jadi di sana ada maslahat untuk Islam dan kaum muslimin, maka bukan termasuk perkara yang dimakruhkan. Ya, dan termasuk di antara hal yang menghilangkan hukum makruh adalah seseorang yang belajar di malam hari. Maka ini tidak termasuk hal yang dimakruhkan. Ya, tatkala seseorang yang belajar menuntut ilmu di malam hari, ya, dan dia yakin insyaallah bisa bangun malam, ya, maka bukan termasuk hal yang sifatnya dimakruhkan. Wallahu a'lam. Faedah yang lain dari hadis yang mulia ini, hadis ini juga menjelaskan ya bahwasanya salat subuh itu disunahkan untuk di
dipanjangkan bacaannya. Ya, dipanjangkan bacaannya. Ya, sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala selesai sholat, yakni seseorang sudah tahu siapa yang di sampingnya. Itu artinya kata para ulama, bacaan Nabi itu panjang. Dan Nabi membaca dalam sholat subuh antara 60 sampai 100 ayat. Ya, membaca antara 60 sampai 100 ayat. Maka disunahkan ya untuk sholat subuh seorang imam ya yakni memanjangkan bacaannya. Ya, lebih dari sholat-sholat yang lain. Itu diantara faedah dari hadis Abu Bakar Al-Aslami radhiyallahu taala anhu wa arda. Nah, wallahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya, Al-Imam membawakan hadis dari jalan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khandaq, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya tatkala terjadi peristiwa perang Khandaq, perang Parit. Ya, perang Parit atau yang kita kenal juga dengan nama perang apa? Perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Itu nama lainnya perang Khandaq. Tapi sama, ingatnya sama. Ya, beda nama tapi sama. Ya, perang Khandaq sama dengan perang Ahzab. Yang terjadi pada bulan Syawal di tahun ke-5 Hijriah. Ya, tatkala terjadi ya, jadi serangan dari tentara Ahzab yang merupakan yakni apa? Persekongkolan antara orang-orang musyrikin di Makkah dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah, dan sebagian di bangsa Arab yang lain menyerbu kota Madinah untuk menghabisi kaum muslimin. Itu peristiwa perang Ahzab atau perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala perang Khandaq, "Mala Allahu quburahum wa buyutahum nara kama shaghaluna 'anis salatil wusta hatta ghabatis syams." Kata Nabi yang mulia, semoga Allah penuhi kubur-kubur mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ini pun dalil tentang adanya apa? Azab kubur. Di mana Nabi mendoakan kepada orang-orang musyrikin ya, dan kepada pasukan Ahzab agar Allah memenuhi kuburan mereka dengan api. Ini dalil adanya azab kubur. Ya, kata Nabi yang mulia, semoga Allah penuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta. Ya. Yakni salat apa? Salat asar. Ya. Salat wusta itu salat asar. Ya. Mereka telah menyibukkan kita dari mengerjakan salat asar pada waktunya. Hatta ghabatis syamsu, sampai matahari terbenam. Selesai waktu asar. Ya. Keluar waktu asar. Kata Nabi yang mereka telah menyibukkan kita dari salat asar pada waktunya, sehingga kita belum sempat salat asar, ya, karena menjaga kota Madinah dari mereka sampai terbenam matahari. Wa fi lafzil Muslim, dalam lafaz Imam Muslim disebutkan syaghaluna 'anis salatil wusta salatil asr. Mereka telah menyibukkan kita dari salat asar, salat wusta, yakni salat asar. Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar ya pada waktu di antara maghrib dan isya. Salat asar dulu baru salat maghrib. Ya. Karena tertib itu ya harus tetap. Ya, tatkala seseorang meninggalkan salat karena ada uzur yang syar'i, maka dia qadha. Dan qadanya ya sesuai dengan urutan. Ya secara tertib, secara berurutan. Maka tatkala sudah keluar waktu asar dan Nabi belum salat asar bersama para sahabatnya, maka Nabi salat pada waktu di antara maghrib dan isya. Walahu an Abdullah bin Mas'ud dari
radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil asr hatta marrat asy-syamsu aw isfarrat. Ya. Ini orang-orang musyrikin mereka menghalangi Rasulullah dari mengerjakan salat asar sampai matahari memerah atau matahari menguning. Ya sudah hampir-hampir terbenam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yang mulia berkata, syaghaluna 'anis salatil wusta, salatil asr. Mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu ajwabahum wa quburahum nar. Semoga Allah penuhi ya perut-perut mereka dan kubur-kubur mereka dengan neraka, dengan api. Au hasyallahu ajwabahum wa quburahum nar. Ini sama maknanya. Semoga Allah memenuhi ya perut-perut mereka, jauh-jauh mereka, dan kubur-kubur mereka dengan api. Nah, Allah hadis ini menjelaskan ya bahwasanya batas waktu sholat asar itu sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan pada hadis yang lalu. Kemudian hadis ini juga memberikan kita faedah ya akan bolehnya mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya, disebabkan karena ada uzur yang syar'i. Ya boleh seseorang mengakhirkan sholat dari waktunya disebabkan karena ada uzur yang syar'i. Di antara uzur yang syar'i adalah tatkala kaum muslimin tersibukkan ya, untuk melawan ya orang-orang musyrikin, ya, sehingga mereka tertahan tidak bisa mengerjakan sholat. Dan wallahu a'lam, peristiwa perang Khandaq ini kata para ulama yakni sebelum turunnya perintah untuk sholat khauf. Ya, sebelum datang perintah untuk sholat khauf. Ya. Jadi sholat dalam kondisi berjalan atau dalam kondisi ya yakni berdiri di medan peperangan. Tatkala memang tidak terhindarkan harus ada perang. Ya. Maka boleh seorang sholat dalam kondisi berjalan sambil berperang melawan musuh. Ya. Maka hadis yang mulia ini sebelum yakni turunnya perintah untuk sholat khauf. Tapi kalau seseorang dia ada uzur, ya ada uzur untuk mengakhirkan sholat, ya dari waktu yang sudah ditentukan, maka hendaknya dia mengqadha tatkala dia sudah memungkinkan untuk mengerjakan sholat tersebut. Ya, contoh seseorang dia ketiduran, ya dia tidur, ya ba'da zuhur. Kemudian 14 bangun ba'da isya. Ya. Tidur yakni dari ba'da zuhur, ya karena saking capeknya mungkin. Ya. Akhirnya dia terbangun ba'da isya. Apa yang harus dia lakukan? Berarti dia kelewat berapa salat? 2. Asar dan maghrib. Ya kalau isya masih pada waktunya. Maka yang dia lakukan tatkala dia kelewat 2 salat, ya kita salat sebagaimana dengan urutan biasa. Ya. Adapun 2 salat yang terlewat itu namanya qadha. Ya. Asar dan maghrib itu diqadha. Adapun salat isya karena dia masih pada waktunya namanya apa? Namanya ada. Ya, ada qadhaan, ada adaan. Ya, qadhaan dan adaan. Qadha itu mengerjakan yakni salat ya di luar waktu yang sudah ditentukan. Ya. Dalam kasus tadi, seseorang salat asar dan salat maghrib di waktu isya, namanya apa? Namanya qadha. Adapun salat isya itu sendiri, ya karena dia masih pada batas waktunya, maka disebut dengan ada. Ya. Maka cara kita mengerjakan salat
Asar, maghrib dan isya ya tertib seperti biasa. Salat asar dulu 4 rakaat. Ya. Selesai asar kita salat maghrib 3 rakaat. Selesai maghrib maka baru kita salat isya 4 rakaat. Ya. Tatkala kita terbangun maka kita jadi langsung kerjakan salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari salat atau dia lupa belum salat, maka hendaknya dia kerjakan salat tatkala dia terjaga atau tatkala dia teringat. Maka di antara udzur syar'i ya adalah tidur. Ya, atau lupa. Ya, dari mengerjakan salat. Maka tatkala kita ingat, tatkala kita bangun dari tidur kita, langsung kita kerjakan ya salat tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan perlu kita perhatikan, mengqadha salat atau mengerjakan salat yang belum kita lakukan itu boleh dikerjakan meskipun dalam waktu-waktu terlarang. Ya, boleh dikerjakan meskipun dalam waktu-waktu terlarang. Contoh, ya, yakni seseorang dia terluput dari salat subuh. Ya, kemudian dia bangun yakni sebelum terbit matahari. Ya. Sebelum terbit matahari. Sedangkan waktu antara setelah selesai salat subuh dengan terbit matahari itu di antara waktu yang terlarang salat. Ya. Di antara waktu yang seseorang dilarang salat di dalamnya. Namun tatkala seseorang ya salat dengan maksud untuk mengerjakan salat wajib yang belum dia lakukan, maka hukumnya boleh. Ya hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, hadis yang berikutnya di antara hadis yang dibawakan oleh Imam di dalam bab mawaqit salat, jadi hadis yang terakhir, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana Ibnu Abbas berkata, "A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Nabi ya mengakhirkan salat Isya sampai larut malam. Sampai larut malam. Ya para sahabat menunggu Nabi keluar ya, untuk salat Isya. Fa kharaja Umar, maka Umar dia keluar untuk mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala as-salata ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya salat Isya ya Rasulullah. Raqadan nisa'u wasibyan. Jadi para wanita dan anak-anak sudah pada tidur, menunjukkan sudah cukup malam. Ya sudah cukup malam. Fa kharaja wa ra'suhu yaqtur. Akhirnya Nabi pun keluar dari rumah beliau ya dalam kondisi yakni rambut Nabi masih basah. Masih basah ya terkena air. Yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bi hadhihi sholati hadhihi sa'ah." Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk mengerjakan sholat Isya di waktu ini. Ya, kalau bukan karena khawatir masyaqqah menimpa kaum muslimin, aku akan perintahkan ya mereka untuk mengerjakan sholat Isya di waktu sekarang seperti ini. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi untuk menjelaskan ya bahwasannya waktu salat Isya yang paling afdal itu diakhirkan. Ya. Namun kalau seandainya memberatkan, maka yang lebih utama adalah di awal. Ya. Demi menjaga kemaslahatan kaum muslimin. Kemudian hadis ini juga menjelaskan ya satu kaidah di antara kaidah-kaidah agama yang juga merupakan satu di antara 5 kaidah fikih yang paling besar.
berbunyi al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bahwasannya perkara yang menyusahkan al-masyaqqah maka akan mendatangkan taysir, kemudahan bagi orang-orang. Ya, tatkala terjadi masyaqqah, maka di sana ada kemudahan dalam syariat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menginginkan yang paling mudah untuk orang-orang beriman. Di dalam syariat, ya Allah inginkan kemudahan bagi kita, bukan hendak menyulitkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untukmu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sunnah beliau terkadang beliau mengalah, ya, meninggalkan apa-apa yang beliau sukai demi memberikan kemudahan bagi umat beliau. Di antaranya salat Isya ini. Ya. Kalau Nabi memaksakan bisa, ya, untuk salat Isya di akhir waktu, tapi Nabi tinggalkan. Kenapa? Karena khawatir memberatkan kaum muslimin. Bayangkan ya Pak, kalau seandainya salat Isya dikerjakan di pertengahan malam, kira-kira berapa yang hadir, berapa shaf itu? Di awal waktu aja banyak yang kosong shafnya. Ya. Apalagi kalau diakhirkan, ya mungkin antara imam sama muadzin yang sholat. Ya. Di awal waktu sholat Isya, ya sebenarnya kaum muslimin masih sibuk dengan dunianya. Ya. Maka Nabi SAW terkadang banyak meninggalkan hal-hal yang beliau cintai, ya, demi memberikan kemudahan untuk kaum muslimin. Ya. Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali mereka wudu. Tapi Nabi perintahkan, kenapa? Karena khawatir memberatkan bagi umat. Maka setiap ada sesuatu yang memberatkan, di sana ada kemudahan dalam agama kita. Ya. Rasulullah SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithmun. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tatkala Nabi dihadapkan di hadapan dua pilihan, maka pasti Nabi pilih yang paling mudah. Nabi pilih yang paling ringan untuk umatnya, ya, selama bukan perkara yang sifatnya dosa dan maksiat kepada Allah. Ini semua dari bahwasanya agama Islam itu mudah. Ya, kalau seandainya kita berusaha mengamalkan Islam sebagaimana yang Nabi SAW tuntunkan, kita akan dapatkan agama Islam agama yang sangat mudah. Kalau seseorang ya tidak mampu sholat berdiri, dia sholat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, sholat sambil berbaring. Ya, alangkah mudahnya Islam. Ya. Tatkala kita berusaha untuk mengamalkan Islam tersebut, sebagaimana yang Nabi SAW ya contohkan dan tuntunkan kepada kita. Wallahu a'lam. Ini akhir dari bab tentang waktu salat yang dibawakan oleh Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Insyaallah kita masuk bab ya tentang perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa kita bahas sama yang Allah muliakan. Yang sedikit semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menambah ilmu kita. Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dari para pertanyaan dari kesempatan soal jawab terkait apa yang sudah kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang.
daripada beberapa soal sudah masuk. Bagaimana cara menentukan batas akhir sholat isya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Dan cara menghitung jamnya. Ya, untuk waktu ikhtiar ya sholat isya, waktu ikhtiar sholat isya itu sampai batas pertengahan malam, nisful lail. Ya, sampai nisful lail. Adapun ya menentukan dengan jam, maka tergantung waktu terbenamnya matahari dan waktu terbit fajar shadiq. Ya, tadi kita buat yakni kira-kira. Kalau seandainya yakni waktu terbenam matahari itu sekitar jam 6. Ya, sekitar jam 6. Meskipun sekarang waktu ya terbenam jam 6 kurang ya. Ya, kalau kita anggap jam 6, kemudian waktu subuh kurang lebih sekitar jam 4. Berarti ada berapa jam jemaah? Dari jam 6 ke jam 4. Berapa? 10 jam ya. Sahih, ada 10 jam. Maka dibagi 2, 5 jam. Itu nisful lail. Itu nis al-lail. Ya. Iya, berarti sekitar jam 11 malam. Itu nisful lail. Itu batasan akhir salat isya. Ya. Sekitar jam 23.00. Itu jadi batas waktu ikhtiar. Adapun waktu darurat tatkala seseorang ada hal yang membuat dia belum sholat, maka batasnya sampai waktu subuh. Itu waktu idtirar atau waktu darurat. Nah, dan waktu ikhtiarnya yakni sampai batas pertengahan malam. Jadi cara hitungnya tadi dari terbenam matahari ke terbit fajar shadiq. Ya, kurang lebih sekitar jam 11 malam. Ya, jam 11 malam. Allahu a'lam. Baik, ketika waktu subuh sudah hampir habis, mana yang didahulukan antara qabliyah subuh dan fardhunya, salat subuhnya? Dilihat, kalau memang waktu tersebut tidak mencukupi kecuali untuk 2 rakaat, maka dahulukan waktu salat subuh. Ya, dahulukan salat subuh. Adapun qabliyah bisa diakhirkan setelahnya, atau kita kerjakan di waktu duha. Ya, kita kerjakan di waktu duha bisa. Jadi kalau waktunya memang tidak cukup kecuali untuk 2 rakaat, maka yang didahulukan adalah salat subuh. Karena itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ya, adapun qabliyah subuh maka bisa kita kerjakan ya, setelah salat subuh atau di waktu duha. Boleh. Nah, kita qadha. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, disampaikan bahwa Nabi menyukai untuk mengakhirkan sholat isya sampai batas kapankah, dan untuk wanita atau akhwat yang sholat di rumah, amalan-amalan sahih apa yang bisa dilakukan ketika ingin mengakhirkan sholat isya tersebut? Jazakallahu khairan. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu. Nah, ini batas waktunya sudah kita sebutkan tadi, sampai pertengahan malam. Ya, sampai nisfu al-lail. Ya, jadi kita mendekati waktu tersebut. Ya, adapun amal-amal saleh yang bisa dilakukan ya banyak. Ya, seperti tilawatul Quran, seperti zikrullah ya azza wa jalla, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau yakni amal-amal yang lain bisa kita usahakan. Ya, tilawatul Quran, berzikir, atau jadi talabul ilmi, ya, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, ya, dan amal-amal lain, ya, yang memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang bisa kita usahakan di rumah-rumah kita, ya, yakni mendengarkan kajian ilmu, ya, membaca Al-Quran Al-Karim, atau mendengarkan ya, tilawah Al-Quran Al-Karim, ya, atau mungkin dia berkhidmat kepada suaminya, ya, dan amal-amal lain yang bisa dia usahakan.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, soal yang terakhir, bagi laki-laki yang melaksanakan sholat subuh di masjid, dilanjutkan berzikir pagi, membaca Al-Quran hingga syuruk, akan mendapatkan pahala umrah. Bagaimana dengan perempuan yang sholat di rumah, melakukan hal yang sama dengan laki-laki yang sholat subuh di masjid, apakah mendapatkan pahala yang sama? Ya, syukran wa jazakumullah. Allah a'lam, sama insyaallah. Ya, selama amalannya sama, ya, maka pahalanya sama. Ya. Selama yang dikerjakan ya, kebaikan, amal saleh, maka dia mendapatkan fadilah yang sama sebagaimana fadilah yang didapat oleh seorang laki-laki. Ya, jadi meskipun apa seorang wanita dia sholat di rumahnya, ya, dan dia jadi tidak berada di tempat sholatnya, ya, sampai waktu subuh, maka dia dapat keutamaan yang sama sebagaimana keutamaan yang didapat oleh seorang laki-laki di masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain juga? Silakan. Fadhil. Ya, silakan. Untuk selamat dari adab kubur, amal apa yang kita lakukan? Baik. Barakallahu. Yani yang paling utama agar seseorang dijaga dari adab kubur, yang pertama adalah iman, tauhid. Ya, berusaha untuk beriman kepada Allah di atas keimanan yang benar, ya, berjalan di atas akidah yang sahihah, ya, dan berusaha untuk menjaga tauhidnya, ya, menjaga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keamanan yang didapat oleh seseorang dunia dan akhirat sesuai dengan kadar keimanan. Saya ulang, keamanan yang didapat oleh seorang hamba di dunia dan akhirat sesuai dengan kadar keimanan, ya, sesuai dengan kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Zalim di sini maksudnya apa? Asyirku billah, kesyirikan kepada Allah. Ya. Maka orang-orang beriman yang tidak mencampur adukan antara keimanan mereka dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ulaika lahumul amn, maka mereka akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka ya diberikan hidayah di atas jalan yang benar. Maka kata para ulama, yakni keamanan, al-amn yang didapat oleh seorang hamba sesuai dengan kadar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat kualitas tauhid seorang hamba, maka semakin dia terjaga dari keburukan dunia dan akhirat, termasuk keburukan di alam kubur, di alam barzakh. Ya. Maka hal yang paling utama untuk kita usahakan agar kita terhindar dari azab kubur adalah kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengerjakan dosa syirik. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syirik adalah pintu kebinasaan seorang hamba. Ya. Yang kedua, yang hendak kita usahakan menjauhi dosa-dosa besar. Ya, menjauhi dosa-dosa besar. Ya. Dan di antara bentuk dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia, yang dikabarkan oleh Nabi sebagai sebab azab kubur, adalah seseorang yakni tidak istinja tatkala dia buang air kecil, enggak cebok.
tatkala buang air kencing. Ini di antara dosa yang menjadi sebab seseorang terkena azab kubur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala Nabi melewati kuburan dua orang, ya, Nabi katakan sesungguhnya keduanya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya sedang diazab di dalam kuburnya. Dari mana Nabi tahu? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya keduanya sedang diazab oleh Allah di dalam kubur. Dan sesungguhnya keduanya diazab dengan dua hal yang dianggap remeh oleh manusia. Adapun orang yang pertama, maka dia adalah yakni orang yang gemar memecah belah, ya, memecah belah umat manusia. Ya. Adapun yang kedua, maka dia diazab karena dia tidak cebok dari air kencing. Dan ini dua perkara yang banyak diremehkan oleh manusia. Ya. Padahal termasuk dosa besar. Ya. Namimah, mengadu domba, memecah belah, itu termasuk dosa besar. Sebagaimana tatkala seseorang buang air kemudian gak cebok, ini pun termasuk dosa besar yang bisa menjadi sebab seseorang jatuh dalam azab kubur. Maka jauhi dosa-dosa besar. Ya, secara khusus dosa-dosa yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sebagai sebab seseorang terkena azab kubur. Yang ketiga, perbanyak isti'adzah kepada Allah. Ya, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Ya, baik secara mutlak sepanjang waktu kapan kita minta kepada Allah, secara khusus di tasyahud akhir kita. Ya, baca doa yang Nabi contohkan di dalam salat-salat kita setelah kita membaca doa tasyahud akhir. Ya, selesai kita baca doa tasyahud sebelum salam, baca doa minta perlindungan dari azab kubur. Apa doanya tadi? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa adzabil qabri wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiih as-dajjal. Maka sangat penting untuk dihafalkan doa tersebut. Ya, kemudian diamalkan, dipraktikkan dengan harapan tatkala kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan menjaga kita dari azab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dari azab kubur, dari azab jahannam, dari fitnah hidup dan fitnah mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.